Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semuanya? Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran online mata pelajaran biologi kelas 11. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem koordinasi. Sistem koordinasi dimulai dari sistem saraf, di mana kita ketahui bahwasanya sistem saraf itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Pada sistem saraf pusat, kita mengetahui dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada otak dan sumsum tulang belakang. Nah, otak dibagi menjadi tiga. Otak besar, cerebrum, otak kecil, cerebellum, dan sumsum lanjutan atau medula oblongata. Selanjutnya sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Sedangkan sistem saraf tepi dibagi menjadi dua, yaitu saraf somatis atau saraf sadar dan saraf otonom atau saraf tak sadar. Selanjutnya, saraf somatis atau sadar terbagi menjadi dua, yaitu 12 pasang saraf otak kranial dan 31 pasang saraf sumsum tulang belakang atau spinal. Sedangkan saraf otonom dibagi menjadi dua, saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Kita lanjutkan, yang pertama adalah sistem saraf pusat, di mana sistem saraf pusat ini berbentuk silinder langsing memanjang sekitar 45 cm dengan diameter 2 cm. Sedangkan fungsi saraf pusat adalah mengendalikan aktivitas refleks, komunikasi antar otak dengan tubuh, mengantarkan rangsangan koordinasi antara otak dan sendi ke cerebellum. Tepi atau perifer terdiri atas jaringan saraf yang berada di luar otak dan di luar medula spinalis. Sistem ini meliputi saraf kranial yang berasal dari otak dan saraf spinal yang berasal dari medula spinalis. Berikutnya saraf kranial. Saraf kranial itu ada beberapa macam. Yang pertama olfactorius sebagai penciuman, opticus untuk melihat, oculomotorus untuk mengering, trochlearis untuk mengunyah, dan lain-lain. Kamu bisa melihatnya di gambar tersebut. Selanjutnya adalah saraf spinal. Saraf spinal terdiri dari satu radiks dorsal dan ventral. Berdasarkan arah simpulsnya dibagi menjadi aferen dan eferen. Aferen membawa informasi dari reseptor ke sistem saraf pusat, dan eferen membawa instruksi dari sistem saraf pusat ke organ efektor. Terbagi menjadi somatik dan otonom atau tidak sadar. Berikutnya kita lanjutkan dengan saraf otonom atau saraf tidak sadar, yaitu saraf simpatis. Berasal dari segmen toraks dan lumbar medula spinalis. Sistem simpatik mendorong respon yang mempersiapkan tubuh untuk beraktivitas berat. Dalam situasi darurat atau stres, serat praganglion pada saraf simpatis akan mengeluarkan neurotransmitter. Sedangkan pasta ganglion mengeluarkan neuroadrenalin sehingga disebut serat adrenergik. Asetilkolin dan noradrenalin berfungsi sebagai pembawa pesan kimiawi. Berikutnya, parasimpatis berasal dari area kranial otak. Saraf parasimpatis bekerja pada keadaan tenang dan mendorong tubuh untuk
istirahat dan mencerna, sehingga akan memperlambat aktivitas yang ditingkatkan oleh sistem simpatis. Nah, di depan ini kamu bisa melihat perbedaan antara simpatik dan parasimpatik. Demikian pelajaran sistem koordinasi yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya, kamu akan mengerjakan latihan. Sekian dan terima kasih. Sehingga sampai di sini saja pertemuan kita. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Namun nanti ada tugas yang Bapak berikan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.